Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 4 dengan anggota Nusa Safitri, NIM 1930401096, Nurul Utari, NIM 1930401099, Kori Rahmadini, NIM 1930401103, dan Revi Susi Susanti dengan NIM 1930401111. Kami akan menjelaskan tentang pengelolaan manajemen risiko terhadap pembiayaan pada bank syariah. Pengertian risiko pembiayaan dan cakupannya. Risiko menurut George E. Raja adalah ketidakpastian yang memungkinkan lahirnya peristiwa yang merugikan atau loss. Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/2011 tanggal 2 November 2011 menyatakan bahwa risiko pembiayaan adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Cakupan risiko pembiayaan. 1. Akad berbasis utang, yakni qardul hasan, jual beli muajal, dan jual beli salam. Debitur yang melakukan pembiayaan menggunakan skema akad-akad ini diwajibkan untuk membayar kembali kepada bank sesuai dengan termin yang telah dijanjikan. 2. Akad berbasis syirkah, yakni mudharabah dan musyarakah tidak dapat dimasukkan ke dalam kategori risiko ini. Debitur dalam kedua akad ini tidak diwajibkan untuk mengembalikan modal yang diberikan oleh bank. Baiklah, saya Revi akan membacakan poin B. Urgensi manajemen risiko pembiayaan pada bank Islam. Pada Kamus Ilmiah Manajemen secara umum didefinisikan sebagai pengelolaan usaha, kepengurusan, ketatalaksanaan, penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran yang diinginkan dan direksi. Menurut Arteri mendefinisikan sebagai suatu proses kas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. Bank syariah sebelum memberikan pembiayaan melakukan analisis terhadap nasabah terlebih dahulu dengan melakukan upaya preventif. Pertama, karakter, capacity, capital, condition, collateral. Ditinjau dari dua segi. Pertama, segi ekonomis, yaitu nilai ekonomis dan benda yang akan digunakan. Kedua, segi yuridis, yaitu menilai apakah anggunan tersebut memenuhi syarat-syarat yuridis untuk dipakai sebagai anggunan. C. Profit risiko pembiayaan bank Islam. 1. Karakteristik debitur. Dalam ketentuan LBUS, laporan Bank Umum Syariah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, debitur dikelompokkan menjadi dua, yakni UKM dan bukan UKM. Semua debitur yang tidak masuk dalam kelompok UKM dikelompokkan menjadi bukan UKM, termasuk di dalamnya korporasi dan debitur non-bisnis, konsumen retail. Berdasarkan data statistik perbankan syariah, komposisi debitur bank Islam didominasikan oleh sektor UKM. Komposisi ini sebenarnya menunjukkan sisi positif bank Islam, yakni keberpihakannya kepada sektor real terutama UKM. Yang kedua, karakteristik akad pembiayaan. Dalam syariah Islam, tidak diperkenankan adanya tambahan manfaat atau keuntungan yang dipersyaratkan dalam pengambilan utang. Pada hakikatnya,
Skema kredit dalam bank konvensional adalah bentuk utang, di mana bunga merupakan bentuk riba yang terlarang. Kelompok akad berikutnya adalah pembiayaan berbasis jual beli, seperti jual beli murabahah, jual beli salam, dan jual beli muajjal, bisaman ajil, serta ijarah. Kelompok akad pembiayaan yang kedua adalah pembiayaan berbasis ekuitas, sirqah. Bank Islam melakukan penyetoran modal kepada bisnis yang dijalankan oleh debitur. Jika modal ditanggung 100% oleh Bank Islam, maka syirqah ini disebut sebagai mudharabah. Namun, jika debitur juga berpartisipasi dalam modal, maka disebut dengan musyarakah. D. Faktor penentu resiko pembiayaan. 1. Akad Qorhul Hasan. Qorhul Hasan termasuk kategori akad tolong-menolong murni. Bank Islam tidak diperbolehkan sama sekali untuk mengambil keuntungan dalam bentuk dan alasan apapun. 2. Akad jual beli muajjal. Bank selaku penjual diharuskan telah memiliki barang atau objek jual beli pada waktu kontrak. Dalam jual beli muajjal memungkinkan bagi penjual untuk menyampaikan harga beli barang, jual beli bil amanah, ataupun tidak jual beli al-musawamah. 3. Akad jual beli salam. Jual beli salam digunakan untuk produk hasil pertanian seperti kurma, anggur, gandum, beras, jagung, kedelai, dan sebagainya. Yang keempat, akad istiqnah. Imam Malik, Syafi'i, Ahmad, Zufar, Hanafi, dan lainnya menyatakan bahwa pembeli harus membayar penuh harga pada waktu akad jual beli. Bila pengaplikasian ini digunakan, konsekuensinya adalah istiqnah harus diperlakukan sebagaimana jual beli salam. Pembelian harus menyerahkan pembayaran penuh di awal waktu. Perbedaan keduanya yaitu jual beli salam dan istiqnah hanyalah pada objek jual belinya. Yang kelima, akad ijarah. Ijarah merupakan bentuk pertukaran di mana objeknya adalah jasa. Cakupan akad ini sangat luas seperti jasa penitipan jasa seperti motor, mobil, sepeda, uang, dan saving box. Jasa penyewaan seperti sewa rumah, sewa mobil, dan sewa mesin. Jasa transportasi seperti angkot, bus, kereta api, pesawat terbang, dan ojek. Dan karyawan bekerja pada perusahaan. Sekian dari saya. Selanjutnya, pengelolaan risiko pembiayaan. Pembiayaan diatur pada pasal 1, angka 25 Undang-Undang Perbankan Syariah, bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa 1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah. 2. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa-beli dalam bentuk ijarah mutahiyah bitamlik. 3. Transaksi jual-beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istisna. 4. Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang qard. Dan 5. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam ijarah untuk transaksi multijasa. Pembiayaan adalah suatu proses mulai dari analisis kelayakan pembiayaan sampai kepada realisasinya. Namun, realisasi pembiayaan bukanlah tahap terakhir dari proses pembiayaan. Analisa pembiayaan adalah suatu kajian untuk mengetahui kelayakan dari suatu proposal pembiayaan yang diajukan nasabah. Melalui hasil analisis dapat diketahui apakah usaha nasabah tersebut layak dalam arti bisnis dibiayai, diyakini dapat menjadi sumber pengambilan dari pembiayaan yang diberikan. Jumlah pembiayaan sesuai kebutuhan baik dari sisi jumlah maupun penggunaannya, serta tepat struktur pembiayaannya, sehingga mengamankan risiko dan menguntungkan bagi bank syariah dan nasabah. Pada pasal 38 Undang-Undang Perbankan Syariah diatur bahwa bank syariah dan UUS wajib menerapkan manajemen risiko, prinsip mengenal nasabah dan perlindungan nasabah,
Pada penjelasannya diberikan pengertian dari manajemen risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan oleh perbankan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank. Peraturan pelaksanaan diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23 PBI 2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah. Dijelaskan bahwa kegiatan usaha perbankan syariah tidak terlepas dari risiko yang dapat mengganggu kelangsungan bank, dikarenakan produk dan jasa perbankan syariah mempunyai karakteristik yang khas, sehingga diperlukan manajemen risiko untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang sesuai dengan kegiatan usaha perbankan syariah. Tujuan manajemen risiko itu sendiri, yang pertama, menyediakan informasi tentang risiko kepada regulator. Yang kedua, memastikan bank tidak mengalami kerugian yang bersifat unacceptable. Yang ketiga, meminimalisir kerugian dari berbagai risiko yang bersifat uncontrolled. Yang keempat, mengukur ekspor dan pemusatan risiko. Yang kelima, mengalokasikan modal dan membatasi risiko. Terima kasih, mungkin hanya itulah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.